Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aminul Rizky Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul penyakit menular seksual. Dimulai dari pengertian PMS atau penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Lalu macam-macam dari PMS. Yang pertama, Chlamydia, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis. Gejalanya, pada wanita akan keputihan yang sangat bau, pada pria akan keluar cairan dari penis, serta rasa terbakar saat buang air kecil. Diagnosis berupa pengambilan sampel urin dan sampel cairan dari organ kelamin penderita. Pengobatan dilakukan dengan terapi antibiotik untuk pasien yang mengidap dan pasangan seksualnya. Selanjutnya, gonor, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, disebut juga kencing nanah. Gejalanya berupa gatal di sekitar kelamin, sering buang air kecil, dan keluar nanah dari penis atau vagina. Diagnosis dengan pengambilan sampel cairan dari bagian yang terinfeksi dan melakukan tes urin. Pengobatan dengan pemberian antibiotik dapat berupa tablet minum atau suntikan, namun lamanya tergantung dari tingkat keparahannya. Selanjutnya, hepatitis B. Definisinya yaitu peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik yang telah terkontaminasi oleh virus hepatitis B. Gejalanya yaitu menguningnya mata, sakit kepala, sakit perut, dan urin keruh. Dalam kasus kronis dapat terjadi gagal hati, kanker, atau jaringan parut. Diagnosisnya, terdeteksi saat seseorang melakukan screening terhadap penyakit hepatitis B, karena seringkali tidak menimbulkan gejala hingga komplikasi. Pengobatan, tidak ada penanganan khusus untuk kondisi hepatitis B akut, karena akan sembuh sendiri. Yang mungkin kita lakukan adalah pemberian obat antivirus untuk mengurangi gejalanya. Selanjutnya, herpes kelamin atau bisa disebut juga herpes genital, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau sering disebut HSV yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Gejalanya yaitu luka melepuh berwarna kemerahan serta rasa sakit pada wilayah genital dan terasa gatal atau sakit saat buang air kecil. Diagnosisnya dengan pengambilan sampel cairan dari luka yang muncul atau dengan melakukan tes darah. Pengobatan, penderita perlu diberi obat antivirus untuk memperpendek durasi kemunculan gejala dan mencegah penularan. Selanjutnya, HIV/AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. AIDS adalah stadium akhir bagi penderita yang terinfeksi HIV. Gejala terbagi dalam beberapa tahap yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Diagnosis dengan screening melalui sampel darah atau urin pasien yang berupa tes antibodi dan tes antigen. Bila terbukti positif, maka akan dilakukan tes lagi, yaitu hitung sel CD4, pemeriksaan viral load atau HIV RNA, dan tes resistensi terhadap obat. Untuk saat ini masih belum ada obatnya, namun ada jenis obat untuk memperlambat perkembangan virus, yakni antiretroviral ARV. Gejala HIV/AIDS. 1. Tahap infeksi akut terjadi beberapa bulan pertama setelah seorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah,
nyeri pada sendi dan otot, dan lain-lain. 2. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun selama tahap ini, akan tetapi lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual dan muntah, herpes zoster, dan lain-lain. 3. AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Human Papilloma Virus atau HPV dan kutil kelamin. Kutil kelamin sebagai implikasi dari seseorang yang terserang oleh virus HPV. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit serta berpotensi menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Gejalanya seringkali tidak menimbulkan gejala, namun dalam beberapa kasus menunjukkan timbulnya kutil di permukaan kulit, di lengan, tungkai, wajah, dan kelamin. Diagnosis dapat dilihat melalui munculnya kutil pada kulit, namun tidak menutup kemungkinan kutil itu tidak muncul. Pengobatan sebagian besar kasus dapat hilang dengan sendiri tanpa diobati, namun bagi wanita sangat dianjurkan untuk melakukan tes kembali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah sifilis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, disebut juga raja singa. Gejalanya berupa munculnya luka pada alat kelamin, mulut, atau dubur. Diagnosisnya dengan melakukan pemeriksaan berupa tes darah dan pengambilan cairan luka. Pengobatannya akan lebih efektif ketika diobati saat masih tahap awal infeksi dengan antibiotik penisilin. Selanjutnya, trichomoniasis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya akan terasa setelah 5-28 hari setelah terinfeksi. Pada wanita, akan keputihan yang bau amis dan banyak. Pada pria akan sakit, bengkak, dan kemerahan di ujung penis. Diagnosis: pemeriksaan fisik pada organ kelamin, pengambilan sampel cairan dari vagina pada wanita atau urin pada pria. Pengobatan: pemberian obat metronidazole dengan dosis tunggal dan besar, atau 2 kali selama 5-7 hari dengan dosis yang lebih kecil. Adapun beberapa dampak dari PMS meliputi fisik, psikologi, sosial, hubungan dengan keluarga, dan lingkungan. Fisik meliputi kondisi fisik melemah atau menurun, mengalami gangguan makan, insomnia, dan lain-lain. Psikologis meliputi rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Sosial, sulit mempertahankan hubungan atau komunikasi dengan sesama, bersikap lebih menutup diri dari dunia luar. Hubungan dengan keluarga, seseorang remaja akan semakin nekat atau membangkang dan tidak patuh pada orang tua, terlibat konfrontasi dengan sanak saudara. Lingkungan meliputi dijauhi oleh orang di sekitar atau dikucilkan karena takut tertular, lalu melemahkan perekonomian sebagai implikasi dari PMS itu sendiri, yang bagi penderitanya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan dan pengobatannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan beberapa langkah untuk pencegahan. Yang pertama, pencegahan terhadap diri sendiri, meliputi 1. Bersikap setia dengan pasangan setelah menikah. 2. Memastikan jarum suntik yang kita pakai steril. 3. Menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. 4. Memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan perilaku hidup bersih sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan pola hidup teratur. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seksual tidak aman. Selanjutnya, pencegahan PMS terhadap keluarga.
1. Pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah, sehingga darah akan terbebas dari HIV/AIDS. 2. Penyuluhan atau edukasi intensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS serta PMS. 3. Hindari seks bebas dan narkoba. Selanjutnya, pencegahan PMS terhadap masyarakat. 1. Memberikan penyuluhan akan bahayanya PMS, memberitahu bagaimana cara-cara pencegahan PMS, mengimbau untuk menghindari seks bebas dan penggunaan narkoba. 4. Memberitahu arti penting dari pencegahan PMS. 5. Memberikan kesadaran akan arti penting sikap setia. 6. Memberikan pengetahuan risiko berganti-ganti pasangan seksual. 7. Memberikan pengertian pentingnya menjaga kebersihan organ intim. 8. Menyadarkan akan bahayanya pergaulan seks bebas ataupun hubungan pranikah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.